Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 17 Oktober 2021, tertulis pada Injil Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita, kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Bisakah saudara membayangkan betapa bahagianya seorang ibu melihat anaknya dikerumuni banyak orang karena kecerdasannya dan karena perbuatannya yang ajaib? Inilah yang dibayangkan seorang perempuan yang turut mendengar pengajaran Yesus kala itu. Sehingga ia berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Namun Yesus membuka pemikirannya dan mengingatkannya bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Sebab siapa yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sesungguhnya dialah ibu Yesus. Lihat Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya." Ini menunjukkan bahwa perempuan yang berseru itu juga adalah orang yang berbahagia jika firman yang ia dengar saat itu dipeliharanya dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walau Yesus sudah mengatakan betapa bahagianya orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, namun tidak semua orang mau mendengarkan firman Tuhan. Karena ada yang menganggap firman Tuhan tidaklah penting. Yang penting adalah bisa menikmati hidup, bisa makan, dan bisa bersosialisasi. Dan untuk dapat menikmati semua itu, tidak harus mendengar firman Tuhan. Sebab yang tidak mendengar firman Tuhan pun bisa menikmatinya. Itulah sebabnya masih banyak orang yang menolak untuk datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Sebab pikirnya tanpa harus mendengar firman Tuhan, dia bisa hidup di dunia ini seperti layaknya orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Persoalan surga atau neraka itu tidak masuk dalam pikirannya. Yang penting makan, tidak mengganggu orang, dan dapat bersosialisasi. Itu baginya sudah cukup. Tentu tidak semua juga orang menolak mendengar. Ada yang mau mendengar firman Tuhan, namun sayangnya tidak memahami apa yang didengarnya. Setelah didengarnya, ia lupa, dan tak sedikit pun tertinggal di hatinya untuk dipelihara, apalagi untuk berbuah. Jadi, walaupun ia mendengar, tetap saja hidupnya seperti orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Kedatangannya ke gereja hanya kebiasaan saja, duduk, mendengar, lalu lupa dan pulang. Ada juga yang mendengar firman itu dengan penuh sukacita. Firman itu tumbuh, tapi sayang hanya sebentar saja. Ketika penderitaan datang, lenyaplah firman itu, karena tidak terpelihara dalam hatinya. Ada juga yang dengan sukacita mendengar firman itu, bertumbuh, tapi tidak sempat berbuah, karena terlalu besar keinginannya untuk menjadi kaya, sehingga firman tidak terpelihara dan tidak berbuah. Ada yang mendengar firman dengan sukacita, bertumbuh, berbuah lebat, karena firman itu dipeliharanya dengan baik. Orang yang seperti inilah yang berbahagia, karena dia akan dihitung sebagai ibu Tuhan Yesus Kristus, sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan Tuhan Yesus. Hidupnya akan berbuah lebat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Walau musim terik tiba, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah pada waktunya.
Jadi saudara-saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan dan peliharalah itu. Membaca firman Tuhan memang baik, tetapi firman itu hanya akan dimengerti jika diberitakan atau diajarkan oleh orang-orang yang sudah dipersiapkan, diutus dan diperlengkapi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan supaya mau mendengar. Murid-murid Tuhan Yesus yang diajari langsung oleh Yesus Kristus sendiri pun sulit mengerti tentang firman itu. Bahkan mereka tidak mengerti walau sudah diajari kurang lebih 3,5 tahun oleh sang guru. Mereka baru memahaminya setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, dan semenjak itulah mereka mulai berberita. Apalagi jika saudara yang tidak dipersiapkan untuk itu, yang hanya membaca dan berdoa, tentu itu tidaklah cukup. Sebab jika cukup begitu saja, maka tidak perlu lagi Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mengajar. Cukup dia bilang saja, baca Alkitab siang dan malam lalu berdoa. Tetapi bukan begitu Yesus katakan kepada mereka. Harus ada pengajaran. Artinya harus ada guru yang menuntun dan menerangkan firman itu. Jadi jangan ada orang dengan bangga berkata, saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 4 kali berturut-turut. Itu bukanlah kebanggaan, tapi kurang pengertian. Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dituliskan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan, dan jangan lupa ujilah setiap firman yang didengar, sebab ada juga pengajaran tentang Tuhan, tapi pengajaran yang sesat, dan itu hanya akan membawa kebinasaan, bukan kebahagiaan. Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Untuk membedakannya, lihatlah dari buahnya, sebab dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Matius 7 ayat 18 sampai 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan, peliharalah itu dan lakukanlah. Sebab siapa yang mendengar tapi tidak melakukannya, dia tidak akan berbahagia. Sebab ia hanya seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan datang dan angin kencang datang menerpa rumah itu akan rubuh. Keadaan seperti ini tidak membahagiakan. Tetapi siapa yang mendengar dan melakukannya, ia seperti orang yang pintar, orang yang membangun rumah di atas batu. Walau hujan dan angin kencang menerpa rumahnya, ia tetap berdiri kokoh, sebab dibangun di atas batu. Dan ketahuilah, hanya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan yang masuk dalam kerajaannya, dan merekalah yang disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Amin.